Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adil Dian Ida Laksana. Saya mahasiswi dari Pendidikan Luar Biasa di IKIP Jember. Saya semester 6 dengan NIM 2019-186-202P0037. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling ABK dengan meresum materi dan juga memberikan contoh di saat kita sedang memberikan konseling kepada guru dari siswa tersebut. Mulai saja kita meresum materi bimbingan dan konseling ABK. Nah, yang pertama ini ada pengertian anak berkebutuhan khusus. Menurut saya, anak berkebutuhan khusus ini merupakan anak yang memiliki kekurangan dan juga hambatan dalam hidupnya. Tetapi, mereka juga memiliki kelebihan. Kekurangan yang ada pada anak berkebutuhan khusus ini kadang malah menarik dirinya dari kehidupan sosial gitu loh. Mereka cenderung malu atau bahkan tidak pede. Bahkan bisa saja mereka itu melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan norma. Nah, masalah yang mereka alami ini sifatnya terbuka dan tertutup. Setiap masalah selalu saja membutuhkan jalan keluar, dan ada baiknya kita memberikan pelayanan yang sesuai dengan masalah yang dialami oleh anak berkebutuhan khusus ini. Dengan pelayanan bisa saja dengan bimbingan konseling atau bahkan menyekolahkan anak berkebutuhan khusus ini di sekolahan luar biasa. Ada 10 macam permasalahan yang sering dialami oleh anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu anak dengan gangguan emosi dan sosial. Nah, perilaku suka menyerang dan melukai orang lain, atau bahkan mereka ini suka berbicara bohong dan juga berbicara kasar. Yang kedua yaitu dengan anak dengan tingkah laku agresif, seperti merusak secara berkelompok, tindakan satu kelompok yang memiliki tujuan yang sama, yaitu dengan melakukan kejahatan atau bisa mencuri atau dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu masalah kepribadian. Masalah kepribadian ini sebenarnya tidak hanya dialami oleh anak berkebutuhan khusus saja, tetapi semua orang juga bisa mengalami masalah kepribadian ini. Nah, masalah kepribadian ini contohnya ini merasa sering cemas, panik berlebihan, takut berlebihan. Contohnya saja nih, ketika kita berbicara di tempat umum, kadang kita tuh merasa cemas yang berlebihan, takut atau panik tentang apa yang kita omongkan ini tidak benar atau bagaimana, seperti itu. Yang keempat ini adalah tingkah laku yang kurang dewasa. Nah, anak berkebutuhan khusus yang usianya sudah dewasa, ini kadang masih mempunyai perilaku seperti anak-anak, yaitu merengek-merengek dan juga menangis. Yang kelima, yaitu anak dengan gangguan pemusatan perhatian, atau bisa disebut ADHD. Nah, motoriknya ini sangat luar biasa, seperti bermain kelompok, sulit sangat berpusat atau sangat sulit untuk berkonsentrasi gitu ya. Nah, motorik yang berlebihan ini jadi kita harus bisa memberikan pelayanan yang khusus atau yang tepat bagi mereka yang sulit melakukan pemusatan perhatian itu gitu. Nah, yang keenam ini ada anak autis. Nah, anak autis ini biasanya suka tantrum, juga suka melakukan hand flying ya, dan juga sering mengalami gangguan komunikasi. Jadi tidak bisa fokus kontak mata. Nah, ini yang paling sulit dialami atau yang sering dialami oleh anak autis ini, yaitu suka atau susah untuk fokus mata dengan lawan bicaranya gitu. Yang ketujuh ada anak dengan tingkah laku kekurangan yang memiliki gangguan kecerdasan. Biasanya perhatiannya ini mudah teralihkan saat pembelajaran. Nah, mereka juga hiperaktif
mudah putus asa, gampang emosi sekali ya. Yang ketujuh yaitu ada anak gangguan sensori. Nah, gangguan sensori ini yaitu memiliki ketergantungan dengan orang lain. Yang selanjutnya yaitu gangguan motorik. Terjadi pada anak tunadaksa. Nah, mereka ini mobilitasnya terganggu sehingga interaksi dengan sosial juga terganggu. Nah, hal-hal tersebut membuat anak berkebutuhan khusus membutuhkan pelayanan khusus untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dialaminya gitu. Ada juga beberapa faktor yang mempengaruhi permasalahan yang sedang dialami anak berkebutuhan khusus. Yang pertama ada faktor dalam dirinya sendiri. Nah, ini muncul dalam diri anak ABK tersebut gitu loh. Terkadang mereka ini merasa minder, merasa malu gitu. Nah, itu semua merupakan faktor yang terjadi dalam diri sendiri anak berkebutuhan khusus gitu. Yang kedua ini ada faktor dari guru. Nah, sebenarnya bukan hanya guru saja ya, tetapi semua anggota sekolah gitu, bisa staf atau karyawan gitu. Nah, itu bisa mempengaruhi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan gitu, seperti saat mereka atau anak berkebutuhan khusus ini mendapatkan penolakan. Nah, hal tersebut dapat mengancam psikologis anaknya gitu. Yang ketiga yaitu faktor dari orang tua. Nah, faktor dari orang tua ini biasanya dipengaruhi oleh pendidikan orang tua yang yang masih di bawah di bawah standar, bukan di bawah standar, lebih kayak pendidikan orang tuanya ini menengah ke bawah gitu ya. Dan kadang juga bisa dipengaruhi juga oleh ekonomi orang tua atau ekonomi keluarga. Nah, bahkan ada pula nih orang tua yang dengan sengaja menyembunyikan atau mengurung anaknya di dalam rumah karena merasa malu atau kadang merasa kayak tidak tega karena anaknya sering mendapatkan bulian dari lingkungannya gitu. Nah, padahal interaksi sosial ini sangat banget diperlukan untuk anak berkebutuhan khusus gitu. Yang untuk memberikan hak yang sama untuk anak berkebutuhan khusus, maka pemerintah membentuk sekolah inklusi. Nah, jadi sekolah dasar biasa nih, tetapi mereka menerima anak berkebutuhan khusus yang ringan, tidak terlalu parah atau tidak parah gitu. Karena anak berkebutuhan khusus yang ringan ini mereka masih bisa mengikuti pelajaran sama dengan siswa normal lainnya. Akan tetapi pada kenyataannya ketika dilaksanakan banyak juga kendala yang dialami gitu. Contohnya di mana anak tersebut berpengaruh terhadap anak berkebutuhan khusus yang ada di sekolah tersebut. Tuh. Nah, ini ada beberapa juga kendala yang dialami. Yang pertama yaitu soal manajemen inklusi atau manajemen inklusi di sekolah tersebut belum optimal karena persiapannya juga belum optimal gitu. Yang kedua yaitu berasal dari guru. Kenapa bisa berasal dari guru? Karena pada umumnya guru ini kan memegang anak yang normal gitu. Jadi guru ini tiba-tiba diberi tanggung jawab untuk anak berkebutuhan khusus sehingga bisa saja bekal yang diperoleh atau bekal yang dimiliki oleh guru ini belum optimal untuk menangani anak berkebutuhan khusus gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu ada kurangnya guru pendamping di kelas. Nah, guru pendamping di kelas ini biasanya membantu guru dalam memberikan pendidikan pada anak berkebutuhan khusus. Yang selanjutnya yaitu banyak anak berkebutuhan khusus yang dipandang sebelah mata oleh lingkungan sekitar. Nah, sehingga anak berkebutuhan khusus ini sering sekali ya mendapatkan bullying dari teman sebaya atau dari lingkungannya gitu.
Yang selanjutnya yaitu kurang pemahaman orang tua siswa normal terhadap anak berkebutuhan khusus. Biasanya orang tua siswa normal ini lebih mencegah, melarang anaknya itu berteman atau bersosialisasi dengan anak berkebutuhan khusus, karena mereka itu kadang berpikiran jangan berteman dengan anak berkebutuhan khusus, nanti kamu tertular. Nah, pada kenyataannya itu tidak bisa semudah itu anak berkebutuhan khusus menularkan apa yang dialaminya kepada anak normal gitu. Tapi ya itu tadi kembali karena pengetahuan atau pengertian yang dimiliki orang tua kadang itu masih belum maksimal gitu. Nah, jadi seluruh komponen yang ada di sekolah inklusi ini belum sepenuhnya memahami tentang bagaimana cara yang tepat untuk memperlakukan anak berkebutuhan khusus. Kata konseling ini sendiri itu meliputi pembukaan, pemberian nasihat, penyuluhan, dan juga penerangan. Tetapi istilah penyuluhan itu tidak sama dengan konseling. Karena apa? Karena istilah konseling itu hanya salah satu bagian dari proses konseling. Kata penyuluhan itu memberikan kesan hanya satu pihak yang memberikan konseling gitu. Nah, keefektifan konseling itu sebagian besar ditentukan oleh kualitas hubungan antara konselor dan juga yang diberikan konseling gitu. Nah, salah satu contoh saja gini, apabila salah satu dari mereka ini tidak saling mempercayai, nah maka mustahil akan berhasil konseling tersebut. Nah, sebagian besar ini konselor ini yang baik itu harus membangun hubungan yang baik antara si konselor dan juga pasien gitu. Karena hal tersebut sangat mempengaruhi hasil atau berhasilnya konseling yang dilakukan. Jadi mereka harus membentuk hubungan yang sangat erat gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah tujuan bimbingan konseling. Nah, tujuan pemberian bimbingan atau layanan ini menurut Ahmad Juntika tahun 2019 bab 8. Yang pertama yaitu agar individu merencanakan kegiatan penyelesaian studi atau pengembangan karir dan kehidupannya pada masa yang akan datang. Lalu yang kedua yaitu membangun seluruh potensi kekuatan yang dimiliki seoptimal mungkin. Nah, jadi meningkatkan segala sesuatu potensi yang dimilikinya gitu. Nah, yang ketiga yaitu menyesuaikan diri dan mengatasi hambatan dengan lingkungan pendidikannya dan juga lingkungan tempat tinggalnya gitu. Nah, diharapkan dengan adanya bimbingan konseling ini, anak berkebutuhan khusus dapat mencapai perkembangan yang sesuai dengan potensi yang dimilikinya, dengan sistem nilai kehidupan yang baik dan juga yang benar. Dengan demikian, tingkat kemampuan intelektual yang tinggi gitu. Jadi dimaksimalkan potensi yang dimiliki oleh anak berkebutuhan khusus ini gitu. Yang mana hal tersebut ditandai dengan penguasaan pengetahuan dan juga keterampilan yang dimiliki anak berkebutuhan khusus. Sehingga anak berkebutuhan khusus ini mampu mengenal dan juga memahami diri mereka sendiri. Serta anak berkebutuhan khusus ini mampu melakukan pilihan dan juga mengambil keputusan atas tanggung jawab mereka sendiri, sehingga mereka bisa memberikan keputusan dalam dirinya sendiri gitu loh, tentang apa yang akan mereka lakukan. Contohnya saja, ini contoh ringannya ya, yang biasa kita alami, maksudnya yang biasa dialami itu saat anak berkebutuhan khusus ini belum mengerjakan PR. Nah, dari situ mereka bisa nih mengambil keputusan dapat mengerjakan PR-nya atau membiarkan PR-nya begitu saja gitu.
Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip bimbingan konseling. Yang pertama yaitu membantu individu agar mereka dapat membantu dirinya sendiri dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka hadapi. Nah, mereka ini tetap harus menyelesaikan permasalahannya sendiri, tetapi juga dengan melalui bantuan dari konselor gitu. Yang kedua yaitu bimbingan berfokus kepada individu yang dibimbing. Yang ketiga yaitu bimbingan diarahkan kepada pemahaman dan karakteristik individu yang berbeda-beda. Yang selanjutnya yaitu yang keempat yaitu bimbingan dimulai dengan identifikasi kebutuhan yang dirasakan oleh individu yang dibimbing gitu. Jadi diidentifikasi dulu permasalahannya tentang apa dan bagaimana. Baru setelah itu bisa dilakukan konseling dan juga bimbingan atau diberikan solusi dari permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus. Nah, yang kelima yaitu bimbingan harus luas dan juga fleksibel ya, sesuai dengan kebutuhan individu dan juga masyarakat. Jadi, bimbingan yang dilakukan atau bimbingan yang diberikan harus sesuai dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus ini gitu. Yang keenam yaitu program bimbingan di lembaga pendidikan harus sesuai dengan program yang dikembangkan lembaga pendidikan yang bersangkutan. Nah, yang ketujuh ini yaitu pelaksanaan program bimbingan ini harus dikelola oleh orang yang memiliki keahlian dalam bimbingan gitu. Jadi, tidak boleh dilakukan oleh sembarangan orang. Nah, yang kedelapan yaitu pelaksanaan program bimbingan harus dievaluasi gitu. Kenapa harus dievaluasi? Begini saja sebagai contoh. Nah, setelah membangun hubungan yang sangat erat nih antara konselor dan juga si pasien. Nah, biasanya itu mulai nih setelah diketahui permasalahannya, konselor akan memulai memberikan jalan keluar ya. Tetapi saran dan juga jalan keluar ini juga harus melalui persetujuan dari orang tua si pasien atau orang tua anak berkebutuhan khusus atau bahkan anaknya sendiri gitu. Kenapa seperti itu? Karena yang memiliki permasalahan kan anaknya sendiri, anak berkebutuhan khususnya ini. Nah, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita agar saran atau jalan keluar kita ini dipilih oleh mereka gitu. Setelah diberikan saran dan juga jalan keluar dan juga solusi, sudah dituntut harus diadakan evaluasi gitu. Nah, evaluasi ini sendiri ini bertujuan untuk apa? Nah, tujuan dilakukan evaluasi ini untuk mengetahui nih adakah perkembangan atau tidak, atau untuk mengetahui metode yang kita berikan kepada anak berkebutuhan khusus ini berjalan dengan benar atau tidak, sesuai atau tidak, begitu. Nah, sangat percuma ya apabila tidak dilakukannya evaluasi, karena sudah diberikan berbagai macam saran, berbagai jalan keluar, atau beberapa metode, tetapi permasalahan yang dialami oleh anak tersebut tidak ada perubahan atau tetap begitu-begitu saja, tidak menemukan jalan keluar gitu. Nah, jadi dari situ kita kan mengetahui nih metode yang kita gunakan ini berjalan sesuai dengan permasalahan yang dialami anak tersebut atau tidak gitu. Nah, sama saja kita melakukan hal yang sangat sia-sia, sehingga evaluasi harus dilakukan dengan secara bertahap, tidak boleh langsung dari 1 langsung ke 5, tidak boleh.
evaluasi juga harus ada tahapannya, tahapan 1, tahapan 2, tahapan 3, dan selanjutnya sampai kita tuh mengetahui atau kita mengetahui metode yang tepat untuk permasalahan yang sedang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus tersebut. Materi selanjutnya yaitu sejarah konseling di Indonesia. Nah, di Indonesia ini sendiri perkembangan konseling didorong oleh beberapa hal. Di antaranya yang pertama yaitu dari diri individu pada masa kritis atau dalam tiap perkembangan dari individu terutama pada masa remaja atau disebut dengan biasanya masa labil gitu. Nah, jadi karena kita sedang mencari jati diri sehingga kita memerlukan adanya bimbingan. Yang kedua yaitu kondisi luar individu, yakni era globalisasi yang ditandai percepatan teknologi yang berdampak positif dan juga berdampak negatif. Nah, dampak ini cukup berpengaruh pada seluruh kehidupan sehingga membutuhkan kemampuan untuk beradaptasi dengan segala perubahan yang ada. Nah, contoh perubahan yang ada di era globalisasi apa saja? Yang pertama ada handphone, komputer, internet, dan lain sebagainya gitu. Nah, apabila dilihat dari eksistensinya nih, konseling itu merupakan salah satu bantuan profesional yang sejajar, contoh saja psikoterapi dan juga penyuluh sosial. Nah, dalam kedokteran itu merupakan menurut Andy Mepiere tahun 1996, nah konseling ini merupakan hubungan saling membantu yang mempunyai tujuan agar terjadi perubahan gitu. Jadi kita melakukan hubungan yaitu untuk mendapatkan perubahan yang baik dalam menyelesaikan segala permasalahan yang sedang dialami. Dalam kedokteran, bantuan ini diberikan dengan tujuan adanya perubahan pada diri individu yang sakit agar segera sembuh. Sedangkan menurut psikoterapi, bantuan ini diberikan dengan tujuan agar individu yang mengalami gangguan kejiwaan depresi dapat berubah menjadi normal setelah melakukan proses terapi. Begitu pula dengan konseling. Nah, dengan konseling ini individu dalam konseling dibantu untuk bisa merubah pemahaman dalam dirinya dan juga lingkungannya, sehingga mampu memahami potensi pada dirinya dan mengembangkannya sesuai dengan potensi yang ada gitu, dan juga mampu bersosialisasi dengan lingkungannya. Jadi harapannya baik konseling ini bisa memberikan perubahan yang mengarah ke hal-hal yang berunsur positif. Jadi konseling ini merupakan alat yang paling penting dalam keseluruhan sistem dan kegiatan bimbingan. Konseling sebagai profesi bantuan terdiri atas profesional gitu ya. Nah, bisa saya ambil kesimpulan bahwasanya kesimpulan dari bimbingan dan konseling itu diberikan untuk bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus ataupun yang orang normal gitu. Dengan cara kita melakukan tatap muka, kita melakukan tanya jawab, lalu kita membangun sebuah hubungan yang baik dan memberikan saran dan jalan keluar yang positif untuk kelangsungan hidup anak berkebutuhan khusus tersebut. Nah, demikian resuman materi bimbingan dan konseling anak berkebutuhan khusus dari saya. Dan untuk selanjutnya mari kita simak contoh saat kita memberikan konseling kepada guru siswa gitu. Mari kita simak videonya. Assalamualaikum Bu, selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Dari mana Mbak? Ini saya dari IKIP Jember Bu, dari jurusan pendidikan luar biasa semester 6. Jadi begini loh Bu, saya ada tugas mata kuliah bimbingan dan konseling ABK. Nah, kebetulan saya ini ditugaskan di SLP PGRI Pemurjo ini. Jadi saya tadi sudah bertemu dengan objek yang ingin saya amati, yaitu siapa tadi, Mas Bisma. Nah, di sini saya ingin meminta sedikit keterangan dari Ibu tentang latar belakang dari siswa yang bernama Mas Bisma tersebut, Bu.
Ya, Mas Bisma ini termasuk anak autis. Nah, anak autis ringan. Jadi Mas Bisma itu tergolong anak autis ringan. Jadi anak autis ringan ini di mana dia ini sulit untuk berkomunikasi dan kontak mata. Oh, jadi kontak mata yang ini nggak bisa gitu Bu ya? Iya, kontak mata jadi kurang fokus dalam hal penglihatan. Begitu, kadang apa yang dibicarakan oleh gurunya ini dia tidak bisa fokus, malah kadang Mas Bisma ini mengoceh sendiri di kelas. Mengoceh yang seperti apa itu Bu? Ya, mengoceh yang apa ya? Apa yang ada di pikirannya itu contoh kayak mungkin ketika Mas Bisma memikirkan benda, contohnya coklat. Nah, dia langsung mengoceh coklat. Nah, jadi diulang-ulang katanya. Terus kadang sunlight seperti itu. Oh gitu. Nah, Mas Bisma ini autis sejak lahir atau bagaimana Bu? Kalau Bisma itu ya memang Mas Bisma itu autis sejak lahir. Dan itu kita juga melakukan asesmen ketika pertama kali Mas Bisma masuk ke sekolah ini. Oh gini, katanya Ibu tadi kan Mas Bisma di kelas sering mengoceh sendiri. Iya. Lantas dan susah fokus. Terus untuk sejauh ini perkembangan apa yang menonjol dari Mas Bisma Bu? Sejauh ini Bisma sudah banyak kemajuan. Yang awal mula dia tidak bisa duduk sendiri, sekarang sudah bisa. Dan ini juga Mas Bisma sudah bisa menyebutkan angka 1 sampai dengan angka 10. Begitu. Terus ini Bu, untuk saat ini Mas Bisma ini usianya kira-kira berapa? Kalau sekarang Mas Bisma usianya 12 tahun. Berarti kelas berapa itu Bu? Kalau 12 tahun itu kelas 4 SD. Oh, kelas 4 SD ya. Terus kelebihan Mas Bisma nih Bu, apa aja? Kalau Mas Bisma sudah bisa untuk lebih tenang. Terus kalau dulu sering emosi, kalau tidak sesuai dengan kemauannya. Oh, jadi sering kayak seumpama dia meminta bola gitu nggak dikasih itu langsung emosi gitu Bu? Iya, seperti itu, susah diatur. Terus kalau ini Bu, seperti susah diatur ini yang maksudnya ada yang lebih contoh spesifik lagi nggak Bu? Maksudnya susah diaturnya seperti apa gitu? Iya, tadi itu sering mengoceh sendiri dan sampai sekarang pun masih sering mengoceh sendiri Bisma itu. Oh gitu. Ya. Nah gini Bu, kalau masalah pengalaman, mungkin ada pengalaman yang kurang enak tentang Mas Bisma atau gimana saat di kelas, maksudnya pengalaman Ibu tentang memegang Mas Bisma gitu Bu. Kalau pengalaman kurang enak sih tidak ada. Cuma kalau pengalaman seru itu banyak Mbak. Seperti dulu nih ketika Mas Bisma baru masuk sekolah, dia aktif sekali gerakannya dan masih sulit untuk dikontrol emosinya. Itu pengalaman paling seru ketika bersama Mas Bisma. Mungkin ada lagi Bu yang lebih berkesan gitu Bu. Apa ya Mbak? Kalau pengalaman sih banyak, tetapi itu semua seru sekali. Gitu. Nah, kalau untuk sifatnya sendiri nih Bu, Mas Bisma ini sifatnya seperti apa Bu saat di kelas? Kalau sifatnya ini ya seperti pada anak autis lainnya. Cuma kan ya Mas Bisma ini kan autis ringan, jadi masih bisa untuk dikontrol dan diarahkan seperti itu. Oh gitu. Nah kalau untuk ini Bu, pelajaran yang paling disukai Mas Bisma ini di kelas apa Bu? Pelajaran yang disukai Mas Bisma ini saat terapi okupasi. Ketika saya membawa bola plastik itu, dia langsung berlari menghampiri saya dan langsung memegang bolanya. Oh jadi suka sekali dengan bola gitu ya Bu? Iya seperti itu. Nah ini Bu, Mas Bisma ini untuk sosialisasi dengan teman sebayanya ini bagaimana Bu? Kadang kan ada yang menyendiri sendiri gitu kan. Nah kalau Mas Bisma ini gimana Bu? Kalau Bisma sih lumayan bagus. Cuman ketika dia diijelin sama temannya, dia langsung marah, kurang nyaman, dan ketika dia tidak bisa pelajaran yang saya berikan, dia pasti akan kurang nyaman, akan salah tingkah, dan apabila tidak segera saya hampiri, nah kelamaan pasti Mas Bisma akan marah dan kadang langsung menangis dia. Oh gitu. Jadi butuh perhatian terus. Begitu berarti harus secara perlahan ya Bu ya? Iya. Nggak boleh yang
langsung gimana gitu. Ya, harus pelan-pelan. Kalau tidak, ia akan marah dan sampai menangis seperti itu. Iya. Terus ini Bu, berarti bisa saya simpulkan pendekatan guru dan Mas Bisma ini harus dilakukan secara perlahan ya Bu? Iya, begitu. Jadi bisa saya simpulkan untuk pendekatan dengan antara guru dan Mas Bisma ini harus dilakukan secara perlahan begitu ya Bu? Iya, benar Bu. Oh gitu. Iya. Baik Bu, saya terima kasih banyak untuk informasi mengenai siswa yang bernama Mas Bisma ini Bu. Ya, sama-sama Mbak. Semoga ini menjadi manfaat bagi Mbaknya. Terima kasih Bu. Baik, demikian resuman materi bimbingan dan konseling ABK dari saya dan juga contoh ketika kita memberikan konseling kepada guru siswa. Nah, mohon maaf bila ada kekurangan kata atau kekurangan pemahaman, dan terima kasih juga telah menyimak video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.